Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas tuntas kumpulan tulisan akademis yang Anda bagikan, semuanya dari satu buku yang, menarik banget. Understanding Disability, Interdisciplinary Critical Approaches. Pas saya baca, langsung kerasa kalau ini bukan cuma soal definisi ya. Ini lebih ke pergeseran cara pandang yang fundamental. Apalagi dengan lensa yang spesifik banget, yaitu konteks India. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar stigma dan melihat disabilitas dari sudut pandang yang mungkin belum banyak kita pikirkan. Dari sisi budaya, sosial, personal, jauh di luar kerangka medis yang kaku itu. Oke, mari kita bedah ini deh. Senang sekali bisa membahas ini, karena penting untuk kita sadari bareng-bareng ya, studi disabilitas sebagai disiplin akademis itu bidang yang relatif baru, apalagi kalau kita bicara di luar konteks barat. Nah, buku ini adalah upaya penting untuk, kalau pakai istilah akademisnya, mendekolonisasi studi disabilitas. Sederhananya sih, ini upaya untuk lepas dari teori-teori barat yang dominan dan mencoba melihat gimana disabilitas itu dipahami dan yang lebih penting dialami dalam kontur sosiokultural dan historis politis India yang unik. Jadi kita akan lihat gimana isu ini nyambung banget sama kasta, gender, agama, dan kelas sosial. Oke, jadi mari kita mulai dari pergeseran yang paling dasar deh. Inti pesannya kan, kita harus berhenti melihat disabilitas sebagai sesuatu yang rusak pada seseorang dan perlu diperbaiki. Itu kan ya? Ini kayak ada dua kubu yang berseberangan. Model medis dan model sosial. Papa Scanley itu titik awalnya. Model medis yang paling lama kita kenal, itu melihat disabilitas sebagai tragedi personal. Fokusnya di tubuh individu, pada apa yang dianggap kurang atau nggak berfungsi. Disabilitas itu patologi yang harus disembuhkan dokter. Nah, model sosial datang dan membalikkan semua itu. Model ini bilang masalahnya bukan di tubuhnya, tapi di masyarakatnya. Disabilitas itu hasil dari cara masyarakat diatur. Gedung tanpa ram, informasi yang nggak ada versi braille-nya, atau yaitu stigma sosial. Ada satu kutipan dari esai Ega Peter di sini yang menurut saya, wah tajam banget. Dia nulis, saya kutip ya, ilmu kedokteran telah merugikan pemahaman tentang disabilitas. Dengan menempatkan disabilitas pada individu, perspektif medis memandang disabilitas sebagai patologi. Ini pernyataan yang berani ya, kayak menempatkan kedokteran sebagai salah satu sumber masalahnya. Sangat berani, tapi itu inti kritiknya. Tentu bukan berarti menolak bantuan medis ya, tapi mengkritik cara pandang medis yang terlalu dominan. Ini nyambung ke gagasan yang lebih dalam. Siapa sih yang berhak mendefinisikan normal? Tom Shakespeare, seorang teoretikus penting yang banyak dikutip di sini, berargumen kalau kategori biner kayak disabilitas versus tubuh sehat atau patologis versus normal itu bukan fakta alamiah. Justru kategori-kategori ini diciptakan oleh aturan-aturan sosial yang nggak tertulis. Masyarakat yang bikin kotak-kotak ini. Dan kalau ada kotak normal, otomatis ada kotak nggak normal. Proses ini yang kemudian melahirkan apa yang disebut othering atau mengeliankan, kan? Proses di mana seseorang sengaja dibuat berbeda dan ditaruh di luar lingkaran kita. Persis, proses mengeliankan itu konsekuensi langsung dari penciptaan kategori normal. Individu dibuat jadi yang lain hanya karena variasi tubuh dan kognitif mereka. Bahkan, ada satu esai dari Akshata Jaiprakash yang ngasih pertanyaan yang lebih filosofis lagi. Apa disabilitas itu nyata secara inheren? Atau jangan-jangan disabilitas itu hanya ada dalam tatapan orang yang memandang? Jadi sebuah kondisi baru jadi masalah ketika orang lain melihatnya dan melabelinya sebagai masalah. Wow, itu pemikiran yang dalam. Jadi sebuah perbedaan fisik mungkin ya cuma perbedaan aja, sampai masyarakat memutuskan untuk ngasih label disabilitas dan semua beban stigmanya. Oke. Tadi kita udah bahas pergeseran teori dari medis ke sosial. Tapi yang selalu bikin saya penasaran itu gimana ide-ide besar ini muncul di kehidupan sehari-hari. Apa tulisan-tulisan ini ngebahas, misalnya, gimana kita lihat disabilitas di film atau buku? Tentu saja, disitulah teori jadi nyata. Representasi di budaya populer itu kayak cermin cara masyarakat berpikir. Ada satu esai dari Ahuti dan Dupia yang spesifik membandingkan dua film Hindi dari era yang beda, Dosti dari tahun 64 dan Barfi dari tahun 2012. Nah, apa perbedaan mencolok antara keduanya? Di Dosti, tokoh penyandang disabilitasnya digambarkan sebagai objek belas kasihan.
Ceritanya fokus pada penderitaan mereka, gimana mereka ngatasi nasib buruk mereka. Ini khas model medis banget. Sementara di Barbie, ya meskipun nggak sempurna ya, film ini mencoba menggambarkan tokohnya yang tunarungu dan tunawicara sebagai subjek yang utuh. Dia punya keinginan, dia jatuh cinta, dia berbuat konyol, dia manusia seutuhnya, bukan cuma kumpulan keterbatasannya. Pergeseran ini nunjukin ada perubahan, meskipun pelan, dalam kesadaran sosial. Dan ini nggak cuma di film. Saya lihat ada juga pembahasan tentang sastra klasik barat, kayak The Metamorphosis karya Franz Kafka. Ini contoh yang ekstrim, tapi kuat banget. Kuat sekali. Kisah Gregor Samsa yang tiba-tiba berubah jadi serangga raksasa, itu alegori yang luar biasa tentang proses mengeliankan. Begitu tubuhnya berubah jadi sesuatu yang asing dan mengerikan, keluarganya sendiri pelan-pelan berhenti menganggapnya manusia. Dia dikurung, dikasih makan sisa, dan akhirnya keberadaannya dianggap beban. Tunggu. Ini kesimpulan yang berat sih. Jadi pesannya, masyarakat, bahkan keluarga terdekat, bisa sampai pada titik di mana mereka nggak lagi menganggap seseorang itu manusia hanya karena tubuhnya beda. Itu pemikiran yang sangat nggak nyaman ya. Karena maksa kita buat ngaca. Gampang banget bersimpati sama Gregor Samsa di buku, tapi seberapa sering kita tanpa sadar melakukan hal yang sama. Tepat. Itulah kekuatan sastra. Memaksa kita menghadapi kebenaran yang nggak nyaman. Dan sumber-sumber ini membawa ide itu ke konteks India yang spesifik. Lewat esai Ega Peter tentang novel M and the Big Home karya Jerry Pinto. Novel ini berani mengangkat penggambaran seorang ibu gila atau mad mother. Ini representasi yang sangat menantang karena nabrak langsung citra ibu yang ideal, suci, dan penuh pengorbanan dalam budaya India. Novel ini maksa pembaca melihat sisi lain dari peran ibu, sisi yang rapuh dan menderita. Jadi penggunaan disabilitas sebagai metafora, entah itu serangga atau ibu gila, itu kayak pedang bermata dua ya. Bisa buka wawasan, tapi bisa juga bahaya. Sangat berbahaya kalau nggak hati-hati. Salah satu penulis, Gayle Sobot, secara khusus mengingatkan kita untuk nggak pakai metafora disabilitas yang dangkal dan merendahkan. Karena ini nyambung ke apa yang disebut dunia linguistik. Bahasa yang kita pakai itu membentuk realitas kita. Esai dari Saumya Srivastasya menunjukkan betapa dalamnya akar prasangka ini. Dia menelusuri gimana sejak zaman Aristoteles, istilah-istilah yang berhubungan dengan kelemahan dipakai untuk mendefinisikan kelompok yang dianggap inferior. Aristoteles bahkan menganggap perempuan sebagai disabilitas atau laki-laki yang tidak sempurna hanya berdasarkan gender. Sejak zaman Aristoteles. Jadi ini bukan masalah baru ya. Tapi sesuatu yang udah mendarah daging dalam struktur bahasa dan pemikiran kita ribuan tahun. Benar sekali. Dan justru karena itu, narasi tandingan atau counter naratif jadi krusial banget. Narasi yang datang bukan dari pengamat luar, tapi dari para penulis dan sineas penyandang disabilitas itu sendiri. Mereka nggak cuma menceritakan kisah tentang disabilitas, mereka menulis dari pengalaman disabilitas itu. Seperti kata Gayle Sobot, mereka sedang membayangkan cara lain untuk menjadi manusia yang mendobrak dan melampaui keterbatasan saat ini. Tulisan mereka bisa mengubah cara kita semua memandang dunia. Semua contoh dari film dan sastra ini kuat banget, tapi ada risiko tetap di ranah teori ya. Saya penasaran, apa sumber-sumber ini juga ngebahas dampaknya di kehidupan nyata? Maksud saya, pada keluarga yang ngejalaninnya tiap hari. Tentu, dan ini bagian yang paling membumi dan mungkin paling menyentuh dari kumpulan tulisan ini. Ada satu studi penelitian dari Tyrell dan Resnick yang secara spesifik melihat tingkat stres orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Ini benar-benar membuka mata kita pada beban emosional yang seringkali nggak kelihatan. Saya baca studi itu, dan ada satu kutipan yang nempel banget di kepala saya. Penelitinya nulis, orang tua seringkali kecewa karena harus menjadi advokat yang begitu kuat bagi diri mereka sendiri di hadapan para profesional. Alih-alih mengalami hubungan yang membantu dan kooperatif, orang tua terkadang merasakan hubungan tersebut sebagai konflik dan permusuhan. Kutipan itu merangkum inti masalahnya. Bayangin, di saat Anda paling butuh dukungan, Anda justru harus berjuang melawan sistem yang harusnya ngebantu. Itu nyentuh banget sih. Kita sering mikir profesional itu ada untuk membantu, tapi lupa kalau mereka juga bagian dari sistem yang kadang justru jadi penghalang. Orang tua ini jadi harus berjuang di dua front. Di rumah merawat anak mereka, dan di luar rumah melawan birokrasi dan stigma. Itu pasti melelahkan sekali. Sangat. Tapi studi itu nggak berhenti di situ. Mereka juga nunjukin ada harapan.
Dengan instrumen bernama Burns Anxiety Inventory, mereka ngukur tingkat kecemasan orang tua sebelum dan sesudah intervensi terapi EMDR. Hasilnya, ada grafik yang menunjukkan penurunan tingkat kecemasan yang signifikan banget. Ini bukti nyata kalau dengan dukungan yang tepat, beban psikologis itu benar-benar bisa diringankan. Ini bukan cuma perasaan, ini data yang terukur. Jadi ini lagi-lagi mengkonfirmasi ide dari model sosial tadi ya. Fokusnya bukan cuma pada anak, tapi pada ekosistem di sekitarnya. Masalahnya bukan di individu, tapi di sistem dukungannya atau ketiadaannya. Lewat konsep devaluasi sosial. Ada satu teori yang sangat kuat dan transformatif yang dibahas di salah satu bab, yaitu Social Role Valorization atau SRV yang dikembangkan oleh Wolf Wolfensberger. Social role valuation. Kedengarannya akademis banget. Apa ide utamanya? Sederhananya begini, SRV itu tujuannya membuat hal-hal baik dalam hidup, kayak punya reputasi baik, punya teman, merasa jadi bagian komunitas, dapat kesempatan kerja atau pendidikan, itu tersedia bagi orang-orang yang sering dianggap rendah oleh masyarakat. Tujuannya bukan sekedar ngasih bantuan, tapi ngasih akses ke kualitas hidup. Oke, peran sosial yang bernilai. Maksudnya kayak gimana tuh dalam praktiknya? Biar lebih gampang dipahami. Coba pikirin peran-peran yang kita hargai di masyarakat. Pelajar, karyawan, seniman, tetangga yang baik, anggota klub, teman. Teori SRV bilang cara paling efektif untuk membantu seseorang yang terdevaluasi adalah dengan membantu mereka mendapatkan dan mempertahankan peran-peran sosial yang bernilai ini. Tujuannya menggeser identitas seseorang dari sekedar pasien atau klien layanan sosial menjadi peran-peran yang dihargai dan memungkinkan mereka berkontribusi. Ini perubahan fundamental dari mengurus seseorang jadi memberdayakan mereka. Itu teori yang kuat ya, tapi kadang bisa terasa abstrak. Apa ada contoh gimana SRV diterapkan di India dari sumber-sumber ini? Ada, dan contohnya sangat inspiratif dan konkret. Ada studi kasus tentang seorang wanita muda dengan autisme bernama Rani Y. Dengan dukungan berbasis prinsip SRV, dia nggak cuma dibantu untuk mengelola autismenya, dia didukung untuk mengembangkan bakat seninya, belajar bisnis, dan akhirnya mendirikan studio desainnya sendiri, Pumpkin Patch Design Studio. Wow, jadi dia bukan lagi Rani penyandang autisme, tapi Rani pengusaha dan pemilik studio desain. Identitasnya berubah total, peran sosialnya jadi peran yang sangat dihargai. Tepat sekali. Dia bukan lagi penerima bantuan, dia seorang CEO. Contoh lainnya, sebuah organisasi di Kolkata namanya The ABC Society. Mereka punya tujuan yang eksplisit banget, membantu kaum muda penyandang disabilitas untuk menjadi pengusaha, pemegang saham, dan pembayar pajak. Kenapa 3 peran itu? Karena itu peran-peran yang dalam masyarakat kita sangat dihargai dan menunjukkan kontribusi aktif serta kemandirian. Ini antitesis dari citra pasif dan bergantung yang sering dilekatkan pada penyandang disabilitas. Jadi, setelah semua pembahasan ini, rasanya gambaran besarnya mulai kelihatan jelas ya. Apa yang kita gali menunjukkan kalau memahami disabilitas itu jauh lebih kompleks daripada sekedar buka buku medis. Ini tentang gimana masyarakat membangun tembok, baik fisik maupun lewat sikap. Ini tentang gimana budaya membentuk persepsi kita. Dan yang paling penting, ini tentang gimana individu, dengan dukungan yang tepat, bisa mendobrak tembok itu dan menemukan peran yang bermakna dalam hidup mereka. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif dari Gayle Sobot yang tadi kita sebutkan. Dia bicara tentang konsep disability aesthetics dan embodied writing, atau bisa kita sebut estetika disabilitas dan tulisan yang mewujud dari tubuh. Itu gagasan yang menarik banget. Maksudnya gimana? Gagasannya adalah bahwa pengalaman tubuh dan kognitif kita yang unik, cara spesifik kita bergerak, mendengar, melihat, itu secara fundamental membentuk cara kita menulis, berkreasi, bahkan berpikir. Seseorang yang mengalami dunia dari kursi roda akan punya perspektif spasial yang beda dalam deskripsinya. Seseorang yang neurodivergent mungkin akan menyusun narasi dengan cara non-linier. Pengalaman tubuh ini bukan halangan, justru jadi sumber estetika yang unik.
Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Terlepas dari apakah Anda mengidentifikasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak, gimana pengalaman unik tubuh Anda, cara Anda bergerak, lelah yang Anda rasakan, cara mata Anda fokus, secara tak sadar membentuk karya yang Anda hasilkan, cerita yang Anda ceritakan, atau bahkan cara Anda nyusun email. Mungkin kita semua menulis dari tubuh kita, dari pengalaman fisik kita, jauh lebih sering dari yang kita sadari.